lulusan menempuh short course 3-6 bulan di Amerika, terus pulang-pulang ke Indonesia jadi ulama. Jangan ngelawak dah. Ini ngelawak, bener ngelawak. Lulusan Amerika ya paling jadi orang sekuler, liberal ya kan. Kalau lulusan Maroko kayak Ustadz Abdul Somad, percayalah. Punya di situ ada ilmu, ada sanad keilmuan. Di situ makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Selasa 17 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Nanya, bukan nuduh, nanya. Ini sertifikat ulama atau sertifikat pecundang? Nanya. Masa gak boleh nanya? Kenapa bisa gitu? Apakah yang dimaksud sertifikat ulama atau kaderisasi ulama, wisuda ulama itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Apakah sesuai dengan kepentingan normalisasi dengan Zionis atau gimana? Aduh kacau. Tepok jidat. Kalau kita lihat kan jejak digitalnya ada tuh yang namanya sekarang tuh imam yang katanya imam besar Masjid Istiqlal, yang bukan Masjid Istiqlal itu bukan punya dia, bukan. Cuman nebeng doang, nebeng jadi imam, ya kan? Itu pernah ada jejak digital imam besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar bertemu dengan elit-elit kepentingan Israel. Gimana itu? Aduh. Ada jejak digitalnya, ada. Aduh kacau. Apakah yang dimaksud ulama itu yang kayak begitu gitu? Yang bersahabat dengan Israel, dengan Israel, dengan Zionisan gitu atau gimana? Ini ada berita nih saudara, kita bacain aja langsung beritanya. Wisuda pertama di dunia, ya elah, ini negara apa yayasan? Ampun dah. Yayasan itu tiap hari kayak begitu, bukan tiap hari sih, tiap tahun. Tiap tahun ada wisuda, itu yayasan, ini negara bos. Negara kok kayak yayasan, pakai ada wisadaan. Terus tujuannya apa? Mau sertifikat ulama? Apakah begitu? Pertama di dunia, Menteri Agama, wisuda, kader ulama. Ya elah. Dakwah itu kewajiban bukan ulama, kewajiban setiap muslim. Bahkan orang yang melakukan dakwah, muslim yang melakukan dakwah, aktif. Agak berisik suaranya, di pinggir jalan suara kita. Muslim yang berdakwah itu kewajibannya sampai itu perintah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam ini umat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahkan di ayat yang lain juga ada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu orang beruntung, amar ma'ruf nahi mungkar. Kok dipersempit makna dakwah itu, dipersempit jadi makna kewajiban ulama. Aduh. Menteri Agama Nasruddin Umar menyatakan wisuda kader ulama yang digelar momen bersejarah di Masjid Istiqlal katanya. Di wisuda sebagai sarjana, tapi putra-putri Bapak Ibu di sini wisuda sebagai ulama ya wisudanya. Pertama dalam sejarah Republik Indonesia mewisada ulama. Ulama di wisuda. Indonesia melalui Masjid Istiqlal telah mewisuda kader ulama, termasuk kader ulama perempuan. Program pertama di dunia dalam pengkaderan ulama perempuan. Nah, para wisudawan ini menyelesaikan program pendidikan formal setingkat magister di universitas masing-masing dan menempuh short course selama 3-6 bulan di Amerika. La ilaha illallah. Tuh lihat tuh, Ustadz Abdul Somad, lulusan Darul Hadis di Maroko, lulusan 5 terbaik. 5 terbaik, ya itu baru ulama. Lah ini short course Amerika. Lulusan menempuh short course 3-6 bulan di Amerika, terus pulang-pulang ke Indonesia jadi ulama. Jangan ngelawak dah. Ini ngelawak, bener ngelawak. Lulusan Amerika ya paling jadi orang sekuler, liberal ya kan. Kalau lulusan Maroko kayak Ustadz Abdul Somad, percayalah. Punya di situ ada ilmu, ada sanad keilmuan. Di situ ada banyak mutolaah kitab. Dan kalau Amerika, apa yang dipelajari lulusan Amerika? Paling HAM, liberal, sekuler, normalisasi dengan Zionis, Israel dan lain sebagainya macamnya. Apakah begitu? Dikatakan menurut Menak, ini peningkatan kualitas ulama di Indonesia. Versi Menak mungkin, versi Menak. Ya apapun itu, apapun yang katanya dia, yang klaim-klaim dia, yang omon-omon dari Menteri Agama ini, harusnya kita wajib mempertanyakan kalau ada, kenapa hanya Islam? Ya kan?
Kenapa nggak sekalian sertifikat yang namanya biarawati, wisuda pastor, wisuda pendeta, sertifikat pastor, sertifikat pendeta, sertifikat biksu, ya kan? Atau sekalian sertifikat parkir Indomaret, Alfamaret sekalian, jadi nggak ada parkir liar. Sertifikat jadi wapres sekalian. Jadi kita nanti ke depannya punya wapres pemimpin yang nggak sembarangan orangnya. Minimal ya maksimal kata sambutan bisa lah. Nggak ngomong parah, pere, nggak ngomong kayak gitulah minimal. Ya. Sekalian juga sertifikat juga tuh Menteri Keuangan. Agar nggak sembarangan naikin pajak, naikin PPN. Pakai kata 12% lah tahun 2025. Sertifikat kayak gitu-gitu. Ya kita tunggu aja realisasinya. Kita nilai nih mana ulama yang katanya wisuda versi Menteri Agama, ya kan? Atau ulama yang notabene nggak diakuin oleh penguasa. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri pun dalam kitab Ihya itu mengatakan ulama pun dibagi kategori jadi dua. Satu ulama dunia, ulama ya kan, ulama yang notabene dia menjual ayat, menjual hadis untuk dunia, kepentingan dunia yang asasnya cuma manfaat, asasnya maslahat, asasnya manfaat, kepentingan, dan ulama yang notabene ulama akhirat. Ada dua kategori. Nggak bisa ini wisuda ulama lulusan Amerika tiba-tiba dikatakan sebagai sertifikat kita kan sebagai ulama ya. Pret. Terus apakah intinya agar upeti mengalir deras di sektor Kementerian Agama supaya dapat sertifikat atau gimana? Yang jelas sertifikasi ataupun wisudaan ulama ini patut diduga kuat adalah kebijakan politis yang berangus ajaran Islam yang kafah, jihad dan khilafah kayak mau diberangus oleh orang yang mengatasnamakan ulama yang diwisuda oleh versi pemerintah, ya kan? Nggak ada yang namanya wisudaan ini aja. Itu sistem pendidikan kita udah menghapus yang namanya jihad dan khilafah. Apalagi kalau udah ada wisudaan ulama versi Kementerian Agama ini. Mau dibawa kemana ini Indonesia? Nauzubillah min zalik. Kebijakan sertifikasi ulama, apalagi wisudaan ataupun apa namanya, itu kontraproduktif. Berpeluang diduga kuat dimanfaatkan demi kepentingan rezim yang berkuasa siapapun. Dia cenderung sangat mudah disalahgunakan oleh rezim manapun. Karena banyak menurut Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MUI, menurut beliau banyak penceramah tanpa sertifikat tapi punya kemampuan untuk ceramah yang berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan titipan amplop, titipan pesanan dan lain sebagainya macam preketek. Banyak. Nah, atas temuan itu Kiai Haji Muhyiddin Junaidi harusnya pemerintah mengatakan duduk bersama umat Islam membahas nasib kelanjutan sertifikasi ulama yang konon tidak melibatkan pihak seperti Lemhanas, BPIP, BNPT dan MUI. Kesimpulan pertama, sertifikat di mata ulama tidaklah begitu penting, nggak penting. Ulama itu pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya, yang khosyah, yang hanya takut kepada Allah. Dia berdakwah nggak pakai legalitas, nggak pakai validasi dari penguasa, nggak perlu. Kalau kayak begitu dipakai, kan Nabi Musa alaihissalam nggak akan pernah berdakwah, karena nunggu sertifikat dari Firaun, ya kan? Kemudian Ibrahim alaihissalam nggak akan pernah berdakwah, nunggu, ya kan, sertifikat dari Namrud, ya kan kacau cara mikirnya. Bahkan Nabi SAW tidak akan berdakwah kalau nunggu sertifikat dari Darun Nadwah, Abu Jahal dan Abu Lahab, nunggu persetujuan dari Abu Jahal dan Abu Lahab, nunggu yang namanya di ACC, di legalitas oleh kafir Quraisy di Mekah, nggak akan ada. Dakwah itu sertifikatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung. Nggak perlu validasi, nggak perlu namanya legalitas apapun, nggak perlu. Apalagi cuma selembar sertifikat ya, preketek lah. Gelar sebagai ulama itu bukan gelar dari pemerintah. Gelar dari sebagai ulama itu bukan karena selembar sertifikat. Tapi sebutan ulama itu karena takutnya kepada Allah dan dakwahnya. Takwa itu penting. Karena ilmu dan amal itu sebagai orang alim beramal soleh, sehingga dia digelari ulama oleh masyarakat, bukan oleh sertifikat. Bukan oleh yang namanya penguasa, bukan, tapi oleh umat. Nah, di sisi lain dakwah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu wajib dilakukan setiap muslim, ya kan? Tanpa melalui nanti aja kalau udah jadi ulama, nanti aja kalau jadi dai, nanti aja kalau jadi ustadz, kagak ada kayak gitu. Ya kan? Kedua, itu pertama. Kedua, bagi politisi ya sertifikat itu penting dalam perspektif politik. Selembar sertifikat merupakan sesuatu yang berharga, bahkan harganya bisa jutaan miliaran rupiah. Contoh, sertifikat dari partai untuk sekedar bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah itu mahal. Apalagi sertifikat ulama, ada 2 itu ya. 3, bagi politisi yang sudah berkuasa yang sekarang,
sertifikat itu juga penting karena paradigma politik sekuler yang namanya sekuler, fasludin anil hayah, memisahkan agama dari hidup, memegang kekuasaan adalah bagaimana yang penting berkuasa dan yang penting mempertahankan kekuasaannya dan membesarkan kekuasaannya dan membesarkan pengaruhnya. Jika para politisi yang sekarang berkuasa terburu-buru nanti sertifikat agar memenuhi syarat untuk berkuasa lagi atau ulama nanti ngeri jadi stempel penguasa. Udahlah DPR-nya melempem, ditambah pula nggak ada lagi yang nanti amar ma'ruf nahi mungkar. Nah keempat, bagi pengusaha, nah inilah sertifikat penting karena bisa menghasilkan uang, selembar bisa jadi mesin uang, melancarkan usaha bagi pengusaha. Apalagi yang penting cair lah, fulus ya kan, yang penting lah, ya kan sampai-sampai di dalam sistem yang bobrok ini, yang cacat sejak lahir ini, demokrasi ala barat Yunani kuno, ya kan, yang super mahal ini, yang bahkan diakui oleh Prabowo sebagai pemilu pilkada paling mahal demi efisiensi, ya kan, faktanya memang mahal. Malah sekarang penguasa dan pengusaha sudah sulit dipilah. Pengusaha membutuhkan usahanya, penguasa membutuhkan usaha dari pengusaha, kan gitu. Yang terbaru lihat tuh Aguan, lihat Tobi Binata. Penguasa dan pengusaha nggak bisa dibedain. Nah ulama posisinya gimana? Harusnya meluruskan, bukan ikut-ikutan. Ulama dan umaro harus bersatu. Tergantung ulama yang mana dulu, umaro yang mana dulu. Kalau umaro yang dimaksud sebagai ulil amri minkum, ya ulil amri minkum itu yang berdasarkan fa'in tanazatum bisain warudu ila Allah wa rasul, yang berdasarkan kitabullah dan as-sunnah, bukan berdasarkan demokrasi ala barat Yunani kuno. Oh ini pasalnya ini, ayat ini 1, ayat 2, ayat apaan? Ayat konstitusi itu namanya. Padahal ayat suci kata Imam Besar Habib Rizik Syihab itu harus di atas ayat konstitusi. Ya kan? Nah, itu lain hal. Walhasil sertifikat dai, wisuda dai atau apapun namanya ulama, apalagi yang sedang duduk di depan pintu penguasa, ngeri, merinding. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu pernah bilang, lalat di atas kotoran itu lebih baik lalat di atas kotoran daripada ulama di depan pintu penguasa. Ini di depan pintu penguasanya bisa tiap hari, gimana dong? Aduh kacau. Para ulama pewaris Nabi, rencana sertifikat apapun itu memang turun dari keinginan para politisi, dan ini kebijakan politik. Nah, bukan berdasarkan dalil syara, bukan berdasarkan hukum syara, tapi berdasarkan kebijakan politik rezim berkuasa. Nah, jangan sampai dengan modal sertifikat itu rezim dapat saja membungkam para asatid, membungkam para ulama, membungkam para habaib, dan membungkam siapa saja yang mengkritik, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri ini. Semoga itu nggak terjadi, saudara. Allahu Akbar. Tetap kawal panjang umur perjuangan. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.